benda hidup dan benda mati. Ya, benda hidup dan benda mati. Coba kira-kira di kelas kita benda yang hidup siapa? Manusia kita semua. Benda matinya apa? Oh iya, pinter. Kalau di sekolah, lihat di sekolah yang jadi benda hidup siapa saja yang jadi benda hidup? manusia Guru, ya tidak. Terus siswa yang tumbuhan bisa. Siswa, habis siswa terus hewan kepala sekolah. Ya selain kepala sekolah coba kamu pikir lagi. Emang ada di sekolah? Apa? Kucing. Hah? Satpam atau apa? Kalau Pak Nur itu bukan satpam tapi apa namanya? Penjaga sekolah. Ya, yuk mari kita identifikasi bersama-sama. Biotik apa saja coba dibaca? Iya, itu semuanya faktor biotik atau benda apa tadi? Hidup. Berikutnya, abiotik apa saja abiotik? Lingkungan alam. Nah, sekarang ini di tag, Pak. Ya. Nah, tadi ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Yang tadi ada siapa saja? Yang faktor biotiknya ada siapa? Guru, penjaga, murid, komite, ya tidak, masyarakat, pemerintah daerah, orang sekitar sekolah. Atau yang paling penting siapa di antara itu semua? Coba yang belum kalian sebutkan. Orang tua. Pinter, orang tua. Ya, orang tua itu penting ya. Nah, antara guru, kepala sekolah semua itu harus dikelola dengan baik. Pengelolaannya ada ini. Ada yang berbasis kekurangan, ada yang berbasis kekuatan. Kalau yang berbasis kekurangan itu yang dilihat apanya? Masalahnya. Oh, saya tidak bisa. Suruh berangkat lomba, saya tidak bisa, guru saya tidak mau. Berarti itu berpikirnya berdasarkan kekurangan. Tapi kalau berpikirnya berdasarkan aset, suruh berangkat lomba, insya Allah guru saya bisa. Nah, itu ya. Mari kita identifikasi asetnya apa saja, perannya apa saja. Yuk. Kak, Mbak. Untuk mengetahui strategi pemanfaatan dari aset biotik dan abiotik, kita ada pendekatan namanya ABCD. Apa? ABCD
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri 2 Kaleira, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaleira, yang terhormat Bapak Wakil Komite SD Negeri 2 Kaleira, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 2 Kaleira, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara identifikasi aset sekolah yang dimiliki oleh SD Negeri 2 Kaleira. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa latar belakang identifikasi ini adalah karena sekolah merupakan sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu terdiri dari dua faktor nih Bapak Ibu kan. Yang pertama adalah faktor abiotik, yang kedua adalah faktor biotik. Yang keduanya itu harus saling berhubungan secara harmonis agar dapat menjalin kerjasama untuk kebaikan daripada ekosistem tersebut. Nah, untuk mengetahui faktor biotik dan abiotik apa saja yang ada di sekolah, kita akan bersama-sama membahasnya. Yang pertama Bapak Ibu, faktor-faktor biotik, monggo sama-sama kita baca. Yang pertama adalah pengelolaan faktor biotik dan abiotik tadi Bapak Ibu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan, yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan. Yang diharapkan kita sebagai ekosistem sekolah menyelesaikan seluruh permasalahan sekolah dengan berbasis pada aset atau pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi dari faktor biotik dan abiotik tadi kita mencari atau mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dari tiap-tiap faktor yang ada di sekolah tersebut. Pengelolaan faktor dengan pendekatan asset based thinking Bapak Ibu dilakukan dengan ABCD atau dengan cara asset based community development atau yang dalam bahasa Indonesia disingkat PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset, di mana dari pemikiran Glassman atau John McKnight dan Jody Glassman ini menyampaikan bahwa setiap komunitas pasti memiliki kekuatan, sehingga dalam memajukan sebuah komunitas harus didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang ada. Yang pertama adalah modal manusia. Kira-kira yang menjadi modal manusia itu siapa saja nih Bapak Ibu? Kepala sekolah, guru, dan siswa. Terima kasih Bu Alfian. Yang lain yang mau menambahkan? Modal manusia yang kita miliki itu Pak Norman selaku penjaga. Selain penjaga juga bertugas untuk membersihkan sekolah, kemudian menyeberangkan anak-anak di jalan. Oke, betul sekali nih Bapak Ibu bahwa modal manusia itu semua orang yang ada di dalam sekolah kita masing-masing. Kalau tadi ada guru, kepala sekolah, murid, penjaga, mungkin dari itu strategi pemanfaatannya seperti apa? Oke, monggo Bu Sakti. Kalau melihat dari sumber kalau melihat dari aset manusia yang ada di sekolah kita, yang paling menentukan dan paling menonjol adalah aset dari kepala sekolah itu. Kebetulan di sekolah kita memiliki kepala sekolah yang sangat kompeten, juga bijaksana, dan memiliki kepribadian yang benar-benar bisa ngomong kita sebagai
rekan kerjanya. Selain itu juga menjadi tauladan bagi kita, juga sangat dekat secara pribadi dengan kita, bahkan dengan murid juga mereka beliau sangat perhatian. Itu Bu. Terima kasih Bu Septi. Jadi kepala sekolah kita memang sangat luar biasa ya. Beliau punya kedekatan secara personal kepada seluruh anak buah dan juga murid. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Yang lain ada yang mau menambah? Oh iya, monggo Bu Dora. Dari saya sedikit menambahkan bahwa aset manusia yang menunjang kemajuan di sekolah kita itu adalah dari ibu pengawas yang kebetulan diambil oleh Ibu Lisa Nita. Menurut saya beliau sangat aktif dalam memberikan bimbingan untuk SD Negeri 2 Kaliurang sehingga bisa mempelajari atau bisa memahami implementasi kurikulum kita dengan baik, bisa mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Dan beliau juga sering sekali berkunjung ke SD Negeri 2 Kaliurang untuk mendampingi refleksi pembelajaran. Terima kasih Bu Dora. Aset berikutnya yaitu modal secara fisik yang dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur yang ada. Kalau di SD Negeri 2 Kaliurang ini selain bangunan ruang kelas, musola, kira-kira yang berunsur fisik itu apa lagi ya Bapak Ibu ya? Oke, monggo. Kalau di SD Negeri 2 Kaliurang itu memiliki sarana dan prasarana yang baik. Di antaranya memiliki kelas berjumlah 6 dan setiap kelasnya itu memiliki tema yang berbeda-beda. Setiap kelas itu memiliki tema yang berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan siswa. Untuk kelas 1 temanya menyesuaikan dengan siswa kelas 1 dan juga memiliki perpustakaan, terus mempunyai musola. Dan yang tak kalah penting, SD 2 Negeri Kaliurang memiliki instalasi PDAM yang baik, saluran sanitasi yang baik yang mencukupi untuk kebutuhan kebersihan siswa, dan juga listriknya juga cukup baik. Terus wifi-nya juga mempunyai kecepatan 50 Mbps dengan baik sehingga mempermudah Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi untuk melaksanakan itu prosesnya dengan baik. Terima kasih Bu Arfi. Ternyata lengkap sekali ya untuk fisik. Alhamdulillah SD Negeri 2 Kaliurang sudah sangat memadai ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membahas modal sosial yang ada di SD Negeri 2 Kaliurang. Nah untuk modal sosial yang ada di SD Negeri 2 Kaliurang kira-kira apa saja ya? Oh gitu, monggo Pak Ika. Untuk modal sosial untuk guru-guru mungkin ada kata yang begini. Jadi di Kaliurang itu ada kata terminal yang dilaksanakan setiap hari Kamis di akhir bulan. Di dalam kabinet itu sendiri nanti ada proses di mana guru-guru bertemu tiap bulan dan saling berbagi bagaimana taktik mengajar yang baik sehingga diperoleh hasil kualitas siswa itu yang baik. Terima kasih Pak Eka. Memang modal sosial kita salah satunya adalah KKD, juga ada PGRI di sini. 2 dan kelas 3 mereka baru pengenalan. Tidak hanya itu, selama kita di bulan Ramadan, kebetulan bulan ini ya, kita juga mengadakan acara kegiatan pesantren kilat. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti modal agama cukup banyak nih yang ada di SD Negeri 2 Kaliurang yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan anak didik kita. Nah, demikian tadi diskusi kita tentang aset-aset yang ada atau yang dimiliki oleh SD Negeri 2 Kaliurang. Yang kesemuanya ada 7 aset ya Bapak Ibu. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal finansial, dan juga modal fisik,
yang kesemuanya ternyata kita mempunyai, dan tentu saja hal-hal itulah yang akan kita jadikan kekuatan untuk menggerakkan SD Negeri 2 Kaliirang agar lebih maju ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diskusi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verifikasi aset sekolah Bapak Ibu. Aset sekolah itu tentang kekuatan dan sumber daya yang kita miliki yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan sekolah. Nah, aset sekolah ini Bapak Ibu ada beberapa macam game. Ada faktor biotik, ini meliputi murid, kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, masyarakat, dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini merupakan faktor biotiknya. Dan juga ada faktor abiotik, Bapak Ibu, ada keruangan, sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Nah, Bapak Ibu